Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi di channel Beta Mansur. Hari ini kita bakalan bercerita bareng, kita bakalan ngobrol bareng. Semoga cerita hari ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua. Terutama buat saya pribadi dan seluruhnya buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Nah, sebelum kita mulai pada ceritanya, teman-teman yang belum subscribe. Terus teman yang belum like, jangan lupa di like. Kalau teman-teman, menurut teman-teman video ini adalah video yang bisa membagi inspirasi bagi orang lain, jangan lupa di share ke teman-temannya untuk mendapatkan hal positif yang bisa diambil di dalam video ini. Oke teman-teman, hari ini saya bakalan bercerita. Beta bakalan bercerita. Kayaknya cocoknya pakai beta deh. Soalnya kalau pakai gua kayaknya nggak cocok. Karena tampangnya nggak cocok untuk menggunakan gua. Saya cocok, tapi kayaknya beta lebih cocok. Biar menggambarkan khasnya. Tentu saja beta pasti teman-teman tahu ya, beta itu artinya apa. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari yang paling spesial. Kenapa saya bilang hari yang paling spesial? Karena hari ini saya bakalan bercerita tentang diri saya sendiri. Jadi hari ini adalah narasumbernya itu saya sendiri. Moderatornya ya saya sendiri. Nah, hari ini saya bakalan bercerita kisah hidup saya. Nah, nanti teman-teman juga, kayaknya Mansur punya kisah hidup, gue juga punya kisah hidup yang positif. Yang bisa gue bagi ke teman-teman. Yang bisa beta bagi ke teman-teman. Nah, kalau sahabat beta juga punya cerita inspiratif, atau cerita motivasi yang bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman yang lain, maka teman-teman jangan lupa komen di bawah. Saya mau berbagi cerita. Insya Allah saya bakalan temui teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya bakalan temuin untuk berbagi cerita bersama teman-teman yang ada di channel ini. Benar nggak? Nah, hari ini bakalan saya cerita kisah hidup saya, ya. Seperti manusia biasanya, ya, karena saya juga manusia. Tentu saya manusia seperti biasanya. Ya, pertama itu pasti kita terlahir dari dua orang malaikat. Tentunya adalah orang tua kita, yaitu ibu dan ayah. Nah, sosok kedua malaikat itu adalah sosok yang memiliki kasih sayang yang tak ada gantinya. Teman-teman menemukan kasih sayang di luar dan dimanapun berada, itu kasih sayang gak akan terganti dengan kasih sayang sosok kedua orang tua. Saya terlahir dari kedua malaikat itu, tumbuh besar di pelukan mereka, di perawatan mereka. Mereka merawat saya sampai saya sudah tumbuh besar, sudah layak untuk menjadi orang yang sudah layak untuk menjadi siswa atau pendidik. Bukan pendidik ya, sebagai orang yang sudah layak lah untuk saya itu disekolahkan. Nah, saya disekolahkan di sebuah SD di Nusa Tenggara Timur, tepatnya itu di Soe ya. Di Soe, tempatnya di Panite. Pokoknya jauh lah. Kalau teman-teman penasaran, Abang Mansur tempat lahirnya di mana sih? Gitu. Kalau ngefans gitu. Kalau nggak ngefans juga nggak apa-apa. Kalau ngefans ya kita main-main ke Nusa Tenggara Timur. Nah, saya dilahirkan di situ dan saya disekolahkan di situ, dan saya waktu itu sampai SD kelas 4 kalau nggak salah di situ. Nah, singkat ceritanya orang tua saya itu berprofesi sebagai pedagang pasar. Ya, ayah saya itu adalah salah satu orang yang berjualan atau pedagang pasar minyak tanah. Mungkin udah langka ya di Pulau Jawa atau di mana ini, udah langka sekarang ya minyak itu, tapi di sana itu sangat familiar sekali. Dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Kenapa dibutuhkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur? Karena memang di sana itu belum ada listrik dulunya, ya. Jadi masyarakat masih dominan menggunakan itu untuk memakai untuk membuat minyak untuk lampu pelita.
Lampu pelita itu lampu yang kayak di botol. Kalau teman-teman kalau biasanya apa ya, Lebaran itu biasa tuh ada di botol-botol itu kita di sana menggunakan sebagai penerang ya, penerang di rumah-rumah itu kita menggunakan itu. Dan bahan bakarnya dia menggunakan minyak tanah. Jadi otomatis banyak yang meminati lah minyak tanah itu karena banyak yang belum menggunakan listrik. Nah teman-teman, orang tua saya itu adalah pedagang dan lanjut ke sana saya bersekolah seperti teman-teman pada biasanya. Tapi ada hal yang paling mungkin teman-teman belum mengalami atau teman yang lain sudah mengalami. Bersekolah, saya dididik, mendapatkan kasih sayang, dan kasih sayang itu benar-benar saya merindukan kasih sayang itu. Singkat cerita, orang tua saya kakak, duluan kakak saya dua bersaudara. Saya punya kakak, namanya itu dulu Oscar Neonane. Nah, saya punya kakak. Singkat cerita ya, waktu itu ayah sama ibu pengen bikin sebuah gubuk rumah ya, sebuah rumah. Nah, pas pembuatan rumah itu dilakukan di Nusa Tenggara Timur itu, tidak sengaja itu ada sebuah balok, sebuah kayu yang dari atas rumah itu dipegang sama pekerja di atas, ternyata kepleset dan lepas kayu itu dari atas rumah. Itu posisi kakak saya itu ada di samping rumah yang baru dibikin, Jadi balok yang di atas, kayu yang di atas itu terguling dan menimpa kakak saya. Dan almarhum dia meninggal, pas saat itu dia langsung meninggal karena ditindih sama kayu yang masih mentah dan berat ya, dari posisi ketinggian sekitar 2 meter. Dan dia tergulung ya, kan posisinya rumah seperti ini, jadi dia dari sini kegulung ke bawah gitu kan, tergulung ke bawah, dan kakak saya posisinya ada di samping. Nah itu pas di bagian leher, dan kakak saya pun meninggal saat itu. Nah itu adalah sebuah sebuah tragedi yang tak diinginkan oleh sebuah keluarga keluarga siapa saja tak menginginkan gitu, orang yang disayang itu pergi gitu. Nah singkat cerita, peristiwa itu berlalu. Awalnya kita sedih dengan peristiwa itu, lama kelamaan kita sudah berdamai kembali dengan peristiwa yang terjadi pada keluarga kami. Singkat cerita, rumah itu pun terbuat dan jadi. Kita tinggal bertiga, saya, ibu sama ayah. Nah hiduplah sebagai keluarga yang seperti biasanya. Ada kasih sayang, perhatian dari orang tua. Saya itu bangun pagi-pagi pasti udah ada sarapan di meja makan. Nah ini ada sebuah cerita yang sangat tidak diinginkan juga sama saya dan sama keluarga dan sama semua orang, dan mungkin teman-teman juga tak menginginkan dalam kehidupan teman-teman itu hal ini terjadi gitu loh. Nah yang terjadi itu adalah ibu saya itu mengalami sakit. Singkat cerita 1 tahun kemudian itu ibu saya sakit itu, sakitnya saya nggak tahu sakit apa ya, tapi yang pastinya itu darahnya keluar dari hidung ya, darah keluar dari mulut ya, terus darah keluar dari kemaluan dan lain sebagainya. Nah itu penyakit itu lama ya, sekitar ada beberapa bulan ibu saya mengalami sakit. Singkat cerita, ibu saya itu harus dipanggil oleh yang menciptakan dan yang menciptakan atau yaitu Tuhan ya, waktu itu diambil. Dan waktu itu saya kalau nggak salah itu SD kelas 3 atau kelas 2 gitu. Mau tak mau ya udah harus seperti itu. Saya pun mengikhlaskan itu karena memang waktu itu masih kecil ya. Jadi ketika kepergian ibu itu saya masih kecil gitu. Jadi ngerasa kehilangan itu masih kecil lah. Masih nggak banget gitu, nggak kerasa banget ngerasa kehilangannya itu.
masih enjoy. Pas saat ibu meninggal itu saya masih main gitu, saya masih main. Waktu itu ibu saya meninggal, orang lagi rame gitu di rumah, saya masih main, masih bermain sama teman-teman gitu, lari, main karet dan lain sebagainya waktu itu. Karena belum merasa kehilangan gitu, karena masih kecil, belum mengerti. Itu adalah hal yang paling tak diinginkan, karena kasih sayang seorang ibu itu adalah kasih sayang yang paling, mungkin teman-teman gak mau kehilangan kasih sayang itu. Benarnya. Nah, singkat cerita, saya hiduplah sama ayah saya. Hidup sama ayah saya juga masih profesinya sama, yaitu penjual minyak tanah. Tapi sekarang ayah saya jual itu gak berdua sama ibu, dia sendiri. Biasanya berdua sama ibu. Nah, yang mulai kerasa itu teman-teman, pas saat saya bangun pagi. Udah berlalu gak lama, saya bangun pagi itu saya ada merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Apa coba teman-teman? Sarapan pagi. Ternyata ada satu hal yang yang hilang, yaitu sarapan pagi. Nah, sarapan pagi yang setiap paginya ada di meja makan depan itu hilang. Saya udah mulai merasa bahwasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Tapi apa? Ternyata sarapan pagi. Sarapan pagi itu hilang dengan sosok yang paling sayang sama saya juga. Yang selalu menimang-nimang saya, selalu memegang kepala saya, selalu mencium saya gitu kan. Itu udah mulai saya merasakan hal itu gitu. Udah mulai merasakan. Diri saya udah mulai menanyakan kepada diri saya sendiri gitu. Saya udah mulai menanyakan kepada diri saya, kemana sarapan dan kemana orang yang membuat sarapan itu. Hari terus berganti, sarapan itu terganti teman-teman, terganti dengan uang jajan. Jadi setiap pagi ayah saya itu mengganti sarapan itu dengan uang jajan. Jadi setiap pagi kalau saya bangun itu sarapan itu udah diganti dengan uang jajan. Ayah saya pasti udah nggak ada, paginya pasti udah nggak ada karena ayah saya udah pagi-pagi udah berangkat, gitu udah berangkat ke pasar. Nah, saya bangun pagi biasanya saya cuma ngelihat uang tergeletak di atas meja makan, tapi sarapannya nggak ada. Terus lama-lama saya berdamai dengan situasi yang seperti itu, terganti oleh uang jajan terus.